itu sebagai benchmark di awal, termasuk di Sumsel. Pertanyaannya sederhana, logikanya, apakah food estate Carlton berhasil, misalkan sukses, kemudian membahas juga sukses, bisa menjamin ketahanan pangan Indonesia? Apakah cukup itu? Makanya Pak Menteri, dengan kegelisahan Pak Presiden di Bandung itu bagaimana mengamankan pangan Indonesia ini. Maka satu saat tercetus oleh Pak Presiden, coba Bapak lihat di YouTube itu, Kalimantan jadi benchmark. Nanti kalau berhasil akan diikuti oleh provinsi-provinsi. Makanya dasar itu Pak Menteri membuat surat, 2 kali surat edaran ke semua gubernur. Walaupun ditanggapi bervariasi, ya, tidak bersamaan juga. Ini sebetulnya dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Dan yang diusulkan, sebenarnya saya nggak mau cerita ini, tapi nggak apa-apa lah Bapak, saya ceritakan sedikit. Terakhir itu kita diminta verifikasi usulan-usulan teman-teman dari daerah itu. Artinya food estate yang diinisiasi dari daerah, dari bottom up dalam konteks, dalam frame menjaga atau memperkuat ketahanan pangan di era pandemi. Karena disparitas produksi, disparitas harga antara Indonesia itu bervariasi. Ketika itu satu daerah tertentu, kalau pangannya nggak kuat, naik, itu langsung tuh impor. Terakhir kan ramai itu masalah impor. Sekarang juga susah, mau impor juga siapa yang mau jual itu. Orang pada mengamankan sendiri pangannya. Rusia itu gandumnya nggak mau keluar itu Pak, jangan salah Bapak. Ya. Thailand, Vietnam itu mulai ngerem. Jadi semua negara-negara itu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan pangannya masing-masing. Itu yang dikhawatirkan saudara Pak. Beda dengan situasi normal. Kalau pandemi dan sebelum pandemi lancar-lancar saja itu. Sekarang pangan itu sangat sangat krusial di mata Pak Presiden di tengah pandemi ini. Meskipun kita punya uang, mau impor juga tidak semudah seperti di luar kondisi normal. Nah, yang kedua, Perpres ada 2, saya ngikutin. Nah, kalau Perpres food estate yang di Kemenko ya Pak ya, tapi itu kan sudah given, itu kan lebih buat organisasi pengelola food estate di tingkat nasional, itu ada namanya komite. Kemudian di korporasi, Bappenas sebagai inisiator untuk membuat Perpres korporasi petani. Terus saya sudah sampaikan, korporasi petani dan food estate itu 2 hal yang berbeda, tapi dia bisa disatukan di dalam implementasi. Food estate itu punya ruang rumah sendiri, namanya major project food estate. Korporasi petani itu major project namanya penguatan usaha ya, penguatan usaha serta 300 jaminan penguatan usaha dan 350 korporasi itu major proyek sendiri. Berarti ada 2 rumah. Tapi 2 rumah ini bisa, kalau di Kementerian Pertanian karena kawasan itu sudah pendekatannya korporasi ya bisa semua dari koperasi. Maka pernah ditanya juga oleh Kemenko dengan saya, apa bedanya? Beda. Kalau dari perspektif project, program, karena dia punya rumah sendiri. Major project korporasi punya sendiri,
kemudian food estate juga punya rumah sendiri. Tetapi dalam tataran konsep dan implementasi bisa saja semua food estate berbasis korporasi, kemudian pengembangan peternakan berbasis korporasi, tidak ada yang larang. Tapi apakah masuk ke dalam major project food estate atau major project korporasi, itu belum tahu. Tapi setiap namanya pengembangan kawasan di Kementerian Pertanian itu kita sudah sepakati dari 2018 sampai hari ini, bahkan ya 2018 itu berbasis korporasi pengembangan kawasannya. Belum ada pilihan lain sampai malam ini, termasuk yang akan kita revisi. Dan ketiga, inisiasi yang jadi food estate yang diinisiasi oleh Pak dari setiap daerah, bottom up, ini pun ada sharing pembiayaannya, tidak semuanya APBN. Sharing pembiayaan baik itu dari APBD-nya, baik itu dari swastanya, baik itu dari APBN-nya. Jadi Pak Menteri menginginkan sebetulnya menggali potensi untuk bagaimana memperkuat ketahanan pangan di masing-masing daerah. Jadi di tingkat regional, minimal di provinsi. Makanya setiap usulan itu yang 19 itu kan provinsi, gubernur. Kita belum bicara kabupaten. Dan ini masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan, dan juga tentu kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Kemarin juga disampaikan DT Sumba Tengah ya, itu dalam rapat nggak masuk itu, tapi akhirnya masuk juga. Ya kita butuh penguatan ketahanan pangan. Kira-kira itu. Jadi yang penting sudah ini adalah inisiasi dari bawah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi klarifikasi, ini terkait dengan manajemen kawasan. Kita terus terang, kenapa Permentan 18 2018 itu kita revisi. Ya, mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan sudah bisa selesai. Karena memang kawasan itu tidak sepenuhnya terimplementasi. Sekarang itu pembangunan pertanian itu banyak yang di luar kawasan. Jadi parsial-parsial, tidak terkonsentrasi di kawasan yang sudah ditetapkan. Bahkan kawasan yang sudah ditetapkan itu di 2018, Bapak Ibu yang mungkin terlibat di dalam ini, itu pun sudah statusnya bukan kawasan lagi, bukan kawasan pertanian lagi, sudah alih fungsi lahan seperti Jambi tadi. Tadinya lahan kawasan jagung sudah jadi kawasan karet, kan gitu Pak. Ya kan? Jadi, nah ketika ini diminta food estate, di situ ada penataan dan manajemen kawasan yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi. Maka pendekatannya pendekatan kawasan, pendekatan klaster. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman Kemenko tidak salah. Bisa hilir saja. Sebenarnya konsep food estate tidak kompleks. Tidak kompleks. Food estate ini yang hanya persoalannya adalah bagaimana memadukan, mengintegrasikan yang biasa kita lakukan parsial. Pak Presiden itu yang diinginkannya. Kita harus mengakhiri petani itu kerjanya sendiri-sendiri. Kita harus akhiri kerjanya secara sektoral. Sudah harus kita akhiri itu. Kita sudah harus bersinergi. Jadi makanya itu tadi ya, tidak terlihat secara signifikan. Dan mudah-mudahan dengan major project food estate ini bisa membawa perubahan. Perubahan itu termasuk birokratnya juga saya pikir. Jadi kalau kita itu kan cenderung mencari kemudahan-kemudahan saja itu. Dikasih tantangan sedikit kita sudah teriak.
Jadi ini tantangan itu sebetulnya harus kita jawab. Nah, jadi dalam kaitan kawasan ini tetap menjadi kunci di awal kita untuk mengembangkan food estate. Harus jelas sampai ke titik koordinat. Kawasan mana, luasnya berapa, CPCL-nya siapa? Kawasan ada tapi CPCL-nya nggak ada, nggak juga jadi. Kawasan di A tapi CPCL-nya di B, nggak sinkron. Saya nggak usah lah ngomong lah kenapa bisa seperti itu. Karena memang kawasan itu nggak jalan. Yang kalau jalan itu, Pak, kalau kawasan kita itu jalan di Indonesia ini, di mana kawasan A, di situ petaninya ada A. Pengalaman sekarang, kawasan A petaninya di B. Nah ini di food estate kita harus mulai berubah itu, harus berani menata itu. Menata kawasan itu termasuk orangnya ada di dalam itu. Kawasan jangan dilihat secara fisik saja, lahan saja, tapi itu ada banyak kelembagaannya di situ, petaninya di situ, dan segala macamnya. Nah sehingga jelas di dalam penataan kawasan itu tadi saya sampaikan pendekatan klaster. Boleh-boleh saja kita mau lakukan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Misalnya daerah yang kita sekarang budidaya sudah kuat, produksi sudah tinggi, IP sudah nggak mampu lagi, kita naikkan menjadi 500 misalnya. Mungkin kita di hilirnya, tadi yang disampaikan teman-teman Kemenko, perbaiki itu RMU-nya misalnya, atau invite swasta untuk masuk di hilirnya, di hilirisasi di RMU-nya, misalkan seperti itu. Kemudian, jadi sekali lagi saya klarifikasi tidak kompleks, tapi memadukan itu memang perlu effort yang besar. Makanya tadi di awal siang saya sampaikan, food estate itu extraordinary. Jadi ada effort yang ekstra, yang tidak business as usual, yang tidak secara yang reguler kita lakukan. Extraordinary. Kalau kita tidak siap untuk melakukan extraordinary itu pasti punya tantangan, pasti punya kendala, pasti punya hambatan. Tapi kita dituntut untuk extraordinary, kesiapan kita. Bapak, saya jamin kalau tidak mau misalnya nanti ada itu jadi menginisiasi food estate, kalau nggak extraordinary, hasilnya saya kira sama aja dengan reguler biasa. Ya. Memang butuh extraordinary. Yang ketiga terkait model food estate. Saya tahu itu Belda di Malaysia. Saya coba pelajari itu, yang Belda itu di perkebunan tuh Pak Agus ya. Perkebunan, jadi dia itu Belda itu dikelola oleh BUMN-nya Malaysia, bekerja sama dengan swasta di situ. Jadi dia punya kawasan beberapa lokasi, tetapi dengan satu manajemen kerjasama. Dan pola itu bagus, dan kita adopt juga beberapa yang di dalam food estate itu melalui pendekatan korporasi. Walaupun ada pendekatan lain, Belda itu lebih mirip kepada badan otorita seperti Batam, mirip-mirip seperti itu. Makanya itu muncul, food estate akan dikelola melalui pendekatan badan otorita. Tapi itu belum putus diskusinya. Kemudian saya pikir model food estate tidak bisa kita bakukan, ya. Tetapi konsepsinya, frameworknya itu harus sama. Jadi model itu bisa saja di satu tempat cocok, di tempat lain nggak cocok. Sehingga perlu ada
penyesuaian. Tapi intinya apapun minumannya atau orang teh botol itu, food estate itu harus bisa menjawab bagaimana memperkuat ketahanan pangan minimal di tingkat regional dan juga bisa berkontribusi ke nasional. Kemudian bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan yang terakhir bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Tadi Pak Juanda sudah singgung gitu. Gimana ini food estate juga bisa membawa multiplier impact ke ekonomi wilayah itu dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Sekarang itu kan sudah terus terang itu Bapak mungkin bisa lihat itu. Sekarang ekonomi itu tumbuh itu lebih banyak didorong oleh negara Pak. Jadi sektor swasta itu sudah sulit kita harapkan di kondisi sekarang. Makanya ini salah satu strategi juga pemerintah sekarang bagaimana menciptakan lingkungan untuk bisa mengakselerasi percepatan pertumbuhan penyelamatan ekonomi nasional. Mudah-mudahan food estate punya kontribusi itu. Kemudian terkait alih fungsi lahan, Pak. Alih fungsi lahan itu sederhana yang tadi disampaikan Pak Agus dari Jambi. Karena memang di pangan itu tidak ada insentif dianggap. Tidak memberikan insentif sebesar apa yang dinikmati di perkebunan. Ya. Tapi apakah ini kita biarkan? Ya. Kenapa pangan kita tidak bisa memberi insentif? Tetapi di beberapa daerah, ya, itu kayak di Kerawang Pak, itu masih cukup. Itu luar biasa itu pengaruh industrinya. Industri di daerah Kabupaten Kerawang itu, tapi masih bisa dipertahankan lahan pangannya itu. Dia punya komitmen Pemdanya Pak, tergantung komitmen Pemdanya. Makanya kita ada punya namanya LP2P, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Makanya kemarin ada persyaratan itu. Persyaratan untuk bantuan-bantuan itu harus jelas ada Perda LP2P-nya. Sekarang tergantung pemerintah daerahnya, komitmennya. Kalau pemerintah daerahnya tidak ada komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan, ya selesai lah daerah itu. Ya kan? Makanya itu tadi teman-teman di Bapeda ini kan hadir, kan sudah punya RT RW. Jadi punya RT RW sudah ada tata ruangnya, dan kita harus juga bagaimana melihat permasalahan itu secara terbuka, secara jernih. Ini kok petani nggak mau pindah ke karet, pindah ke itu, sebenarnya ada apa di situ? Kenapa yang lain enggak? Artinya ada insentif yang dirasakan tidak layak oleh petani. Jadi saya melihat begini Pak, nanam padi di Indonesia itu biayanya tinggi. Kita tahu semua itu dibandingkan Thailand, dibandingkan Vietnam. Kenapa? Menurut hasil penelitian,